Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa UICI dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan terlimpah keberkahan. Kembali lagi dengan saya, Irfan Cahyadi, dosen pengampu mata kuliah Business Collaboration and Partnership dan pada Prodi Bisnis Digital. Teman-teman mahasiswa UICI, dalam pertemuan ke-13 ini, diskusi kita adalah terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, kolaborasi, atau yang terkenal sebagai Corporate Social Responsibility. Tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam dunia bisnis juga mengharuskan suatu perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap para stakeholder-nya. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi atau khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, komunitas, pemegang saham, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Tanggung jawab perusahaan tersebut seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan, seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan juga tenaga kerja. Tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai beberapa tujuan, di antaranya adalah 1. Menjaga nama baik dan citra perusahaan. Tujuan utama dari pelaksanaan program CSR, salah satunya adalah untuk menjaga citra dan juga nama baik perusahaan di hadapan masyarakat umum. 2. Solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan. Adanya program CSR adalah salah satu bentuk upaya dari perusahaan untuk membantu dan menyelesaikan semua masalah yang ada di lingkungan sekitar. Masalah yang ada bisa timbul atau muncul dari berbagai sisi, mulai dari lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Yang ketiga adalah menjaga hubungan baik dengan para stakeholder. Dengan program CSR, maka akan tercipta sebuah hubungan yang lebih hangat dan bersahabat dengan lingkungan perusahaan. Program CSR juga mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan mereka sendiri. Selain tujuan dari CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri, CSR juga mempunyai manfaat apabila perusahaan mengimplementasikannya. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari CSR, antara lain yaitu: pertama, bagi lingkungan hidup. Suatu perusahaan diminta tidak hanya mengejar keuntungan semata dalam jangka waktu tertentu, tetapi harus aktif berkontribusi terhadap kualitas lingkungan melalui dana CSR perusahaan. Yang kedua, bagi perusahaan itu sendiri, ketika nama perusahaan terbentuk baik di mata masyarakat, maka proses branding juga akan lebih mudah, terutama jika target masyarakat yang merasakan CSR berskala nasional seperti beasiswa, sepak bola, pendirian sumur di daerah kering, dan juga sebagainya. Ketiga, bagi pemerintah, manfaat CSR adalah untuk mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan juga sebagainya. Terakhir atau keempat, bagi masyarakat, contoh nyata CSR adalah pendirian pabrik di tengah-tengah masyarakat dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan warga sekitar. Selain itu, CSR perusahaan juga bisa mewujudkan dengan menyerap tenaga kerja dari warga di lingkungan perusahaan itu sendiri. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility bisa dilakukan dalam berbagai bentuk dan fokus, tergantung pada kebutuhan dan konteks masing-masing perusahaan. Antara lain adalah 1. CSR kesejahteraan karyawan. CSR ini bisa berupa program pelatihan dan pengembangan fasilitas kesehatan atau bahkan program pensiun. Perusahaan bisa juga memberikan bantuan pendidikan
untuk anak-anak karyawan atau memberikan fasilitas olahraga di kantor. Yang kedua, CSR lingkungan. CSR ini berfokus pada upaya-upaya untuk mengurangi dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan. Ini bisa berupa program pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, atau kegiatan reklamasi tambang. Tujuannya adalah untuk meminimalkan jejak karbon dan membantu dalam pelestarian lingkungan. Yang ketiga adalah CSR kesejahteraan sosial. CSR kesejahteraan sosial berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ini bisa melibatkan program pendidikan, pelatihan keterampilan, ataupun pemberian fasilitas kesehatan. CSR filantropi. Ini adalah bentuk CSR yang paling tradisional dan umum. Biasanya berupa donasi atau bantuan kemanusiaan. Meskipun sederhana, dampaknya bisa sangat signifikan jika dilakukan dengan tepat. CSR selanjutnya adalah pemberdayaan ekonomi. CSR ini berfokus pada pemberdayaan, pelatihan, atau pendanaan untuk UMKM. Selain itu, CSR pemberdayaan ekonomi bisa dilakukan dengan membantu masyarakat setempat dalam pengembangan produk lokal untuk membantu masyarakat tersebut menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Yang keenam adalah CSR inovasi. Di sini, perusahaan berupaya untuk mengembangkan produk atau layanan yang dapat membantu menyelesaikan masalah sosial atau lingkungan. Misalnya, pengembangan teknologi yang memungkinkan akses kesehatan atau pendidikan menjadi lebih baik. Berikut ini adalah beberapa contoh program CSR yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 1. Program pendidikan. Salah satu contoh kegiatan yang bisa dilakukan perusahaan dengan memberikan beasiswa ataupun mendirikan sekolah di daerah-daerah yang kurang terjangkau. Hal ini tidak hanya membantu masyarakat setempat, tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan sebagai entitas yang peduli akan pendidikan. Kedua, program pengelolaan limbah. Perusahaan di sektor industri dapat mengadakan program pengelolaan limbah. Ini bisa berupa daur ulang limbah pabrik atau bahkan konversi limbah menjadi energi, sehingga membantu dalam pelestarian lingkungan dan juga menjadi sumber pendapatan tambahan. Yang ketiga, program kesehatan. Perusahaan juga bisa berkontribusi dalam bidang kesehatan, misalnya dengan mengadakan klinik kesehatan gratis atau program vaksinasi. Ini tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga akan meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya adalah program pelatihan. Alternatif lain bagi perusahaan adalah program pelatihan di mana perusahaan menyediakan berbagai pelatihan keterampilan kepada masyarakat setempat. Ini bisa berupa pelatihan komputer, menjahit, atau keterampilan lain yang membantu mereka mendapatkan pekerjaan atau bahkan memulai usahanya sendiri. Teman-teman mahasiswa WICI dimanapun Anda berada, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengertian, tujuan, manfaat, jenis-jenis, dan beberapa contoh corporate social responsibility dalam kolaborasi bisnis. Dan saya berharap penjelasan ini yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan atau tambahan pengetahuan kepada teman-teman semua, serta dapat berguna dalam kehidupan teman-teman sekalian. Baik teman-teman WICI, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa untuk kembali membuka literaturnya untuk memperkaya khazanah pengetahuan kita. Silakan didiskusikan dan tanyakan jika ada yang belum paham. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.